Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Fariatul Isnenia dari kelas TBI 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ijtihad, ittiba, dan permasalahannya. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu tentang ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad menurut bahasa, pengertian ijtihad menurut istilah, dan juga beberapa tokoh. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad menurut bahasa. Menurut bahasa, ijtihad yaitu bermakna berusaha dan dengan maksimal atau bersungguh-sungguh. Yang kedua, ijtihad secara istilah, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mendapat suatu hukum syara yang bersifat zanni atau perkiraan atau berupa sangkaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu tentang menurut Asy-Syaukani. Menurut Imam Asy-Syaukani, ijtihad yaitu mencurahkan segala hukum syara yang bersifat amali dengan menggunakan cara istinbat. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah usaha atau kerja keras dari seorang mujtahid atau orang yang berijtihad untuk mengetahui atau memahami hukum syar'i. Dan yang terakhir yaitu menurut mayoritas para ahli. Mayoritas para ahli juga mengemukakan tentang pengertian ijtihad yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mendapat suatu hukum syara yang bersifat zanni atau perkiraan atau sangkaan. Nah, sudah saya jelaskan pada pengertian ijtihad secara istilah. Namun, dasar hukum ijtihad juga terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, karena Al-Quran dan hadis sifatnya mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat. Nah, oleh karena itu, dasar hukum ijtihad yang terdapat pada Al-Quran dan hadis bersifat akurat atau benar. Terdapat berbagai pihak, namun menurut sunnah mengemukakan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Umar yang berisikan tentang jika terdapat seorang hakim yang memutuskan hukum dengan ijtihadnya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, ia memutuskan hukum dan hasilnya salah, maka dia mendapat 1 pahala. Nah, selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan fungsi ijtihad dalam Islam. Fungsi dan kedudukan ijtihad dalam Islam atau kehidupan yaitu apabila suatu permasalahan atau kasus tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Demikian juga pada pemikiran dan ijma' para sahabat yang belum ada yang mendiskusikannya pada zaman-zaman sebelumnya. Nah, disitulah fungsi dan kedudukan adanya ijtihad. Kemudian, para pemuka agama yang dapat menentukan hukum ijtihad adalah mereka yang sudah ahli atau mereka yang sudah mahir dan juga memiliki pengetahuan yang luas, seperti ahli mujtahid atau orang yang berijtihad. Mereka menentukan ijtihad dengan berupa qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Nah, para pemuka agama yang dapat menentukan hukum ijtihad dengan menggunakan qiyas atau suatu hukum baru yang diputuskan namun hukum tersebut belum ada sebelumnya, namun dapat dijatuhi hukum karena memiliki permasalahan yang sama. Nah, demikian pula dengan ulama-ulama dan tokoh yang lainnya. Namun, beberapa pendapat yang tidak termasuk kategori qiyas yaitu istihsan. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, begitu juga dengan Imam Maliki yang mengemukakan tentang yang ketiga yaitu maslahah mursalah, dan para pengikutnya juga disebut ijtihad. Nah, para tokoh ahli agama ini menentukan ijtihad untuk memandu dan membantu umatnya untuk menuju Shiratal Mustaqim atau
kembali ke jalan yang lurus dan menuju kehidupan yang lebih baik. Baik, yang ketiga yaitu tentang hukum ijtihad. Banyak sekali di kehidupan ini luput dari problematika atau permasalahan, dan setiap hal yang berkaitan dengan itu membutuhkan penyelesaian secara syar'i atau syara. Namun tidak terlenceng juga dalam tidak melenceng dari hukum atau dari Al-Quran. Nah, terdapat 4 hukum suatu ijtihad dapat diterima. Hukum tersebut yaitu fardu ain, fardu kifayah, sunnah, dan haram. Nah, suatu ijtihad dapat dihukumi sebagai fardu ain ini apabila seorang dapat berijtihad dan dihukumi ketika seorang mujtahid mendapati dirinya dalam 2 kondisi. Yang pertama yaitu ketika dia menemukan sebuah masalah yang berkaitan dengan dirinya dan dibutuhkan penyelesaian masalah secara syara atau ketentuan Allah yang diakui dan untuk mempersatukan umat Islam. Dan kondisi yang kedua yaitu seorang mujtahid jika mendapat suatu pertanyaan dari seseorang dan harus menjawab dengan sesegera mungkin dengan syara atau menjawab sesegera mungkin tanpa melenceng dari Al-Quran. Sedangkan mujtahid tersebut ialah hanya satu orang. Dalam hal ini berijtihad dijatuhi hukuman fardu ain. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Nah, dapat dihukumi sebagai fardu kifayah yaitu ketika terdapat sebuah hukum yang dipercayakan kepada beberapa mujtahid, satu atau lebih dari satu mujtahid atau 2 atau 3 orang untuk menemukan penyelesaian, dan jika salah satu dari mereka telah menemukan atau mendapatkan aktivitas berijtihad dan menemukan solusi penyelesaian tersebut atau gini. Nah, jika mujtahid tersebut dapat menyelesaikan atau memutuskan hukum permasalahannya, maka kewajiban mereka pada hal lain akan gugur. Yang ketiga yaitu sunnah. Sunnah ini jika terdapat suatu masalah hukum yang belum terjadi sebelumnya, namun para ahli telah memutuskan hukumnya untuk mengantisipasi jika masalah atau problem itu terjadi. Nah, seperti hukum ini untuk mengantisipasi yaitu untuk berhati-hati jika nanti ada suatu hukum namun belum ada penetapan hukum. Nah, ini dihukumi sunnah. Nah, yang terakhir yaitu dihukumi haram apabila berhukum menjadi haram, yaitu terdapat kasus atau permasalahan yang telah ditetapkan atau telah ada hukumnya berdasarkan dalil dan syar'i, namun dilanggar atau melanggar suatu konsensus ahli ulama yang telah valid. Nah, dengan begitu kita dapat berhati-hati dalam melakukan ijtihad atau berijtihad. Yang keempat yaitu syarat-syarat berijtihad. Syarat-syarat berijtihad yaitu memiliki 8 hal yang perlu kita ketahui atau kita pelajari. Di antaranya yaitu memiliki pemahaman mendasar tentang ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan termasuk hukumnya. Maksudnya di sini adalah seseorang yang berijtihad atau mujtahid atau orang yang berijtihad harus paham dengan maksud kata yang terdapat dalam Al-Quran secara harfiah. Nah, yang kedua yaitu memahami tentang segala macam hadis yang membahas tentang hukum. Di sini yaitu namun tidak ada kewajiban menghafalnya, namun harus melihat kembali saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu memahami dengan jelas dan mengetahui tentang objek ijma yang terdahulu. Jadi harus memahami dan mengetahui tentang masa lalu ijma atau objek ijma tersebut. Maksudnya yaitu sehingga
sehingga orang yang berijtihad atau mujtahid yang saat ini tidak memutuskan hukum yang menyimpang dari pendahulunya. Yang keempat, memahami bagaimana menggunakan dan memutuskan qiyas dan syarat penerapannya. Yang kelima, yaitu memahami dengan baik bagaimana penalaran dengan cara memahami syarat penerapan dan mengetahui baik berbagai jenis argumentasinya. Yang keenam, menguasai kemampuan dalam berbahasa Arab yang baik dan benar. Nah, seperti yang pada nomor 1 itu, jika pada nomor 1 dan nomor 6 ini memiliki kesamaan, jadi harus benar-benar ahli dalam bahasa Arab dan isi Al-Quran tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu mengenal identitas periwayat pendahulunya serta sifat dan kepribadiannya. Nah, di sini agar dapat memastikan suatu riwayat atau periwayatan. Mohon maaf, ternyata ini ada 7. Saya nulisnya 8. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam ijtihad. Nah, di sini terdapat macam-macam ijtihad yang dapat kita pelajari. Di antaranya yaitu ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, ijtihad istislah. Nah, ijtihad bayani yaitu untuk menemukan suatu hukum yang nasnya terkandung dan petunjuknya mengandung pengertian lain atau zani, atau yang tadi sudah saya jelaskan yaitu disangka-sangka. Nah, di sini seperti halnya, saya berikan contoh, seperti halnya quru yaitu wanita yang ditalak. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 228 terdapat kutipan 3 kali quru. Maksud dari 3 kali quru yaitu 3 kali suci. Nah, 3 kali haid. 3 kali suci yaitu di sini ya 3 kali suci menurut Imam Syafi'i. Namun menurut Imam Hanafi quru 3 kali haid. Nah, jadi terdapat 2 imam yang mengemukakan. Nah, kalau Imam Syafi'i itu quru yaitu 3 kali suci. Namun kalau menurut Imam Hanafi yaitu 3 kali haid. Kemudian ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi ialah penetapan suatu hukum yang diambil berdasarkan metode-metode qiyas atau menggabungkan suatu perkara. Itu menggabungkan suatu permasalahan itu. Yang ketiga yaitu ijtihad istislah, yaitu penetapan suatu hukum permasalahan dengan menetapkan hukum suatu permasalahan pada masa kini yang masih belum didapati di dalam hadis dan Al-Quran atau ra'yu, berdasarkan pengambilan atau mengambilkan kebaikan kemaslahatan. Nah, kemudian yang keenam yaitu syarat-syarat seorang mujtahid atau orang yang berijtihad. Di sini tidak sembarangan ya kalau untuk menetapkan suatu hukum. Jadi itu harus memenuhi syarat kriteria agar hukum tersebut dapat diterima. Nah, di sini terdapat 6. Nah, syarat-syaratnya itu ada 6. Yang pertama, mengetahui dan menguasai dasar bahasa Arab serta yang tergandung di dalamnya seperti nahwu, syarah, tajwid dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki penguasaan yang baik terhadap pengetahuan Al-Quran serta yang terkandung di dalamnya seperti nasikh, mansuh dan hukum lainnya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu seperti memiliki kesamaan, yang sama-sama harus mengetahui tentang isi yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu menguasai pengetahuan yang memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah, yaitu tentang hadis juga, yaitu mana hadis yang dhaif, mana hadis yang
sahih, mana hadis mutawatir, hadis palsu, dan lain-lainnya. Karena banyak sekali macam-macam hadis ya. Yang keempat, paham ilmu akan ijma dan qiyas. Nah, yang kelima, mengemukakan syara dan memutuskan hukum. Dapat mengemukakan syara dan memutuskan hukum. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu tentang usul fikih. Karena jelas harus memiliki penguasaan ilmu atau ilmu tersebut mengetahui tentang ilmu fikih atau usul fikih. Nah, karena ini juga berhubungan dengan masyarakat atau umat muslim, teman-teman. Yang ketujuh yaitu tingkatan mujtahid. Nah, tingkatan mujtahid yang dimaksud dalam hal ini yaitu tingkatan mujtahid dalam berijtihad, karena setiap mujtahid memiliki perbedaan dalam berijtihad. Karena memiliki pemikiran yang berbeda, opini yang berbeda. Nah, karena itu dibutuhkan tingkatan mujtahid. Nah, ada 3 tingkatan mujtahid, yaitu yang pertama, mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah seorang mujtahid yang telah mampu menetapkan atau memutuskan hukum sendiri berdasarkan kemampuannya. Nah, berarti dia sudah paham dan telah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Telah memenuhi syarat yang tadi, yang 6 yang di slide sebelumnya, yang 6 itu mujtahid mutlak. Jadi dia benar-benar mengetahui dan memantaskan diri. Nah, yang kedua, mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib yaitu seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, yang 6 itu, namun menggabungkan pemikirannya dengan menentukan hukum dengan suatu madhab. Contohnya seperti dia sudah memenuhi sebagai seorang mujtahid, namun menentukan hukumnya dengan suatu madhab untuk mungkin karena berhati-hati atau bagaimana, saya kurang paham juga. Yang ketiga yaitu mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad ialah seorang mujtahid yang menuruti atau mengikuti salah satu imam madhab. Nah, seperti dia mengikuti atau menuruti, seperti ittiba kepada suatu imam madhab. Nah, yang sebab yang kedua yaitu tentang ittiba, yang barusan saya katakan. Ittiba, kata kunci ittiba yaitu menuruti atau mengikuti. Nah, sini dalam Kamus Besar Indonesia telah dijelaskan bahwa kata ittiba berasal dari bahasa Arab, namun telah menjadi kata serapan yang berarti suatu yang diikuti. Secara bahasa ialah menuruti atau mengikuti. Menurut istilah, ittiba yaitu suatu hal yang mengikuti atau menuruti seorang yang ahli atau baik seperti ulama, dengan didasari dengan pengetahuan atau dalil yang digunakan untuk menjadi pedoman bagi ulama tersebut. Jadi jika ulama tersebut tidak ada pedoman atau tidak ada seperti keyakinan, nah berarti kita tidak boleh berittiba kepada ulama tersebut. Kemudian menurut pandangan ulama usul, ittiba merupakan suatu yang mengikuti atau menuruti segala hal yang diperintahkan, yang tidak boleh dilakukan, yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tingkatan maaf. Nah, ini ittiba. Maaf. Nah, kemudian jenis-jenis belum ya. Nah, cukup pengertian ittiba. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis ittiba. Jenis-jenis ittiba di sini terdapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ittiba kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Baik. Nah, ittiba kepada Allah. Ittiba kepada Allah Allah telah memerintahkan kepada orang muslim atau yang beriman untuk mengikuti atau
mengikuti segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya, seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 174, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u taba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Nah, yang memiliki hati maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Ali Imran ayat 174. Nah, kembali kepada Allah dan Rasul juga memiliki banyak balasan yang lebih baik akibatnya, karena hukum Allah dan Rasulnya itu paling baiknya hukum dan juga pembawa kebaikan atau maslahah kepada setiap umatnya, yaitu maupun kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu ittiba kepada Nabi. Nah, ittiba kan menuruti atau mengikuti. Nah, ittiba kepada Allah yaitu mengikuti. Nah, ini mengikuti perintahnya, menjauhi setiap larangannya. Ittiba kepada Nabi yaitu menjadikan beliau sebagai pedoman dan satu-satunya dalam penentu hukum, kemudian mengikuti segala perintah dan tutur katanya dari zaman ia ada sampai zaman setelah ia wafat. Nah, seperti itu. Kemudian maksud dari ittiba kepada Rasulullah yaitu menjadikan beliau sebagai, sudah ya tadi saya katakan, dan ketaatan pada Rasulullah merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan kepada ketaatan kepada Allah. Nah, jadi jika taat kepada Allah harus juga taat kepada Rasulullah harus jelas taat juga kepada Allah, tidak bisa dipisahkan. Mau taat kepada Allah saja atau mau taat kepada Rasulullah saja itu tidak bisa. Jadi harus satu paket, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, kemudian kedudukan ittiba dalam Islam. Kedudukan ittiba dalam Islam. Nah, dalam hal ini ittiba memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Juga dapat menjadi akses atau media untuk orang untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam atau menjadikan dia mu'alaf. Nah, pentingnya ittiba yaitu yang pertama, ittiba kepada Rasul adalah hal yang penting karena menjadi salah satu diterimanya amal ibadah seorang, dan diterimanya amal ibadah terbagi menjadi dua. Nah, di sini sangat penting karena menjadi salah satu diterimanya amal ibadah ya karena Rasulullah sebagai pedoman bagi umat Islam. Jadi jika tidak mengikuti Rasulullah, jadi kita mau mengikuti siapa? Nah, logikanya begitu. Nah, dalam hal ini diterimanya amal ibadah terbagi menjadi dua hal, yaitu memasrahkan atau mengikhlaskannya baik semata hanya karena Allah, tawakal. Dalam hal ini disebut tawakal. Nah, yang kedua harus berpedoman kepada segala hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ittiba sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, dalam hal ini Ibnu Katsir pernah mentafsirkan ayat ini yang berisi dalam mengemukakan poin yang kedua ini, yaitu hakim atau bukti hukum bahwa seorang telah mencintai Allah namun tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Salah satunya yaitu orang yang berdusta kepada Allah. Nah, dia yang mengikut kepada Allah dan Nabi Muhammad dengan perkataan dan tindakannya. Kemudian yang ketiga yaitu ittiba merupakan sifat waliullah atau wali-wali Allah atau hamba-hamba Allah. Nah, dalam hal ini Ibnu Taimiyah berperan besar dalam kitabnya yang ia tulis yang menjelaskan tentang wali Allah dan wali syaitan. Nah, wali Allah dapat dikatakan sebagai wali Allah yaitu jika
dia mengakui cintanya kepada Allah dan mengakui cintanya kepada Rasulullah, mengakui cintanya kepada Allah, namun tidak mengikuti ajaran yang yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak mengamalkannya di kehidupannya. Nah, dia adalah wali-wali setan atau masuk dalam musuh Allah. Nah, dan sebaliknya, jika dia mengikuti perintah dan mengikuti kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan Allah, namun dia juga beritibak kepada Rasulullah, dia merupakan wali Allah atau hamba-hamba Allah. Nah, dijelaskan ya poin 1 sampai poin 3 dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang benar-benar bertakwa dan mencintai Allah adalah wali Allah, namun tidak hanya dalam bentuk ucapan atau perkataan saja, namun juga harus dalam bentuk tindakan. Nah, begitu juga dengan yang tadi saya katakan, dia beritibak kepada Allah namun tidak beritibak kepada Rasulullah atau tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dia adalah wali-wali setan atau termasuk dalam musuh-musuh Allah. Nah, yang terakhir adalah tujuan ittiba. Baik, sebentar. Tujuan ittiba yaitu untuk meyakini suatu hal haruslah mengetahui tujuan dan manfaat. Jadi ketika kita mau mengikuti atau kita mau meyakini suatu hal, jadi kita harus tahu apa manfaatnya, apa tujuannya, apakah itu baik untuk kita ataukah itu buruk untuk kita. Nah, itu jadi kita harus mengetahui, pertama kita harus mengetahui manfaat dan tujuannya. Nah, berikut adalah tujuan ittiba. Terdapat 8 poin. Yang pertama itu mendapat hidayah. Jelas mendapatkan hidayah karena mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. Hidayah yang pertama yaitu mendapat hidayah. Nah, seorang yang berittiba atau akan melakukan ittiba tidak memerlukan syarat-syarat seperti syarat mujtahid atau orang yang berijtihad. Namun, jika dihadapkan dengan suatu problem atau permasalahan, dia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, dia harus bertanya kepada seorang mujtahid. Nah, orang yang berijtihad atau kepada orang yang mengerti tentang hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi ketika dia itu tersesat dalam suatu permasalahan, nah dia itu harus menanyakan tentang atau mengkonsultasikan tentang permasalahannya tersebut. Jadi dia tidak akan tersesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan jawabannya, dia bertanya kepada, tadi saya katakan dia dihadapkan oleh suatu permasalahan. Nah, kemudian dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kemudian dia bertanya. Nah, setelah dia mendapatkan jawaban atas permasalahannya dan benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis, maka dia harus mengamalkannya. Dan begitupun dengan orang yang berkecukupan pengetahuan atau orang awam untuk mengamalkan ajaran dan syariat Islam tanpa adanya keraguan atau dengan penuh keyakinan. Namun jika jawaban atas permasalahan yang tadi, permasalahan yang dia tanyakan itu kurang meyakinkan atau menimbulkan keraguan pada dirinya, dia boleh menanyakan kepada orang ahli lainnya untuk mengatasi keraguan yang terdapat dalam dirinya. Nah, yang kedua yaitu mendapat keuntungan. Jelas ittiba mendapat keuntungan, salah satunya yaitu pahala. Nah, selain pahala, banyak juga hal yang dapat menguntungkan umat muslim. Keuntungan yang dapat kita, keuntungan selain pahala yang dapat kita dapatkan yaitu pengetahuan berupa penetapan hukum, dan hukum tersebut dapat kita amalkan ketika kita mendapat sebuah permasalahan. Nah, seperti ciri khas ya yang berkaitan dengan syariat Islam. Dan berittiba kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya.
Yang ketiga, sabah atau teguh di atas pendirian. Nah, maksudnya teguh di atas pendirian, teguh di atas pendirian yaitu sikap keyakinan tanpa keraguan. Meskipun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kebaikan hingga keburukan, yang intinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi mereka tidak akan lengah dari keyakinan terhadap Allah karena percaya dan yakin bahwa Allah akan selalu memberikan bantuan dan pertolongan. Nah, itu maksud dari teguh di atas pendirian. Jadi yakin, sangat yakin. Yang keempat yaitu mendapat pertolongan dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 64 yang memiliki arti yaitu, wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Nah, dalam ayat tersebut ditekankan bahwa Allah akan menolongnya dengan bantuan dengan kaum muslim dan atau umatnya yang percaya atau meyakininya, bahwa Allah selalu bersamanya. Jadi Allah itu akan memberikan bantuan bagi siapapun yang meyakini bahwa Allah itu selalu berada di pihaknya atau selalu bersamanya. Yang kelima yaitu bergabung dengan barisan para nabi. Nah, setiap orang yang bertakwa dan taat kepada Allah dan Rasul dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya, maka ia kelak akan berada di barisan-barisan para nabi atau hamba-hamba Allah. Nah, terdapat 4 golongan hamba-hamba Allah. Nah, jika dia mengikuti segala perintah Allah, menjauhi larangannya serta mengamalkan ajaran Nabi, maka dia digolongkan ke dalam 4 golongan tadi, yaitu hamba-hamba Allah atau wali-wali Allah. Nah, yang keenam, mendapat keluarga yang ikut menapaki jalan ittiba. Nah, di sini gimana ya? Nah, apabila seorang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak cucunya, meskipun anak-anaknya tersebut tingkatannya berbeda dengan bapak-bapak mereka atau orang tua mereka, namun Allah menyetarakannya, disamakan dengan orang tua mereka. Nah, semisal orang tua memiliki seorang orang tua itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, orang tua tersebut melakukan sholat. Anaknya masih berusia dini melakukan sholat. Jelas amalannya tidak sama, namun Allah mensejajarkan dalam bentuk pahala. Gitu maksud dari mendapat keluarga yang ikut menapaki jalan ittiba. Nah, yang ketujuh, terhindar dari rasa takut dan sedih. Nah, dalam ayat Al-Baqarah itu ayat Al-Baqarah ayat 38 itu pernah dijelaskan. Nah, dalam ayat tersebut, orang yang berpedoman kepada Allah tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di hari esok atau seterusnya. Karena orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah yakin akan petunjuk Allah yang selalu mudah menghadapi segala permasalahan yang menimpa dirinya. Itu dalam hal itu juga Allah menegaskan bahwa dia tidak perlu